Bicara ma'iyatullah, sesungguhnya kita bersama Allah. Ini memang sebuah pembicaraan yang sebenarnya kalau kita kupas pembicaraan tingkat tinggi sebenarnya, karena membicarakan antara makhluk dengan Khalik, antara yang dicipta dengan yang mencipta. Lalu pertanyaannya, apakah kita bersama Allah? Atau sebaliknya, apakah kita tidak bersama Allah? Ini kalau dikaji secara mendalam dari sentuhan tafsir misalnya, kemudian nanti juga terkait dengan tauhid, teologi. Dalam tafsir yang sangat ringkas, mudah saja kita pahami bahwa Allah memerintahkan kita membaca Iqra. Iqra itu para pakar Al-Quran memahami tidak hanya membaca tapi menelaah, mengetahui ciri-ciri sesuatu, mengidentifikasi. Kalau kita mau mengidentifikasi, yang bisa kita identifikasi dari makhluk ini banyak. Di antaranya makhluk itu sukanya berubah, memiliki jarak, memiliki waktu, memiliki warna, membutuhkan tempat. Lalu dibalik Khalik, pencipta. Bisakah kita mengidentifikasi? Bisa. Melalui apa? Melalui ilmu tauhid. Bahwa Allah itu memiliki sifat yang 20 itu. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya 20, sifat jaiznya 1 saja. Sifat wajibnya Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kita identifikasi sang Khalik, sang pencipta. Itu Allah jelas mukhalafatuhu lil hawadith, berbeda dengan yang baru. Berbeda. Kalau kita, bukan kita, tapi semua makhluk, dari yang kelihatan oleh indera mata kita sampai yang tidak terlihat, atom atau molekul, itu pasti dia memiliki arah, membutuhkan tempat, memerlukan waktu, memiliki warna, berubah-ubah itu. Tapi kalau Allah tidak, kebalikannya dari semua itu. Allah berbeda dengan segala yang baru. Yang baru ini adalah makhluk ciptaannya. Lalu mungkinkah kita bersama Allah? Mungkin apa tidak? Mungkinkah sesuatu yang berbeda ini bisa bersama? Kebersamaannya betul sekali yang disampaikan Pak Haji Cacu tadi, dalam bentuk seperti apa? Apakah kebersamaan fisikal? Fisik kita bersama Allah,
Kalau ini yang dipahami, maka akan menjadi keliru. Sehingga kacamatanya dari mana? Tolok ukurnya dari mana? Para ahli fikih, para ahli hukum Islam, kaum syariat, tidak akan pernah membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Ana al-haq. Saya al-haq. Al-haq itu siapa? Allah. Saya Allah. Dari kacamata syariat tidak akan pernah dibenarkan sama dengan apa yang dikeluhkan oleh Mas Arif. Saya sadar betul. Saya rasa ini problem semua kita, tidak hanya Mas Arif. Semua kita. Sadar betul, Allah tahu, Allah melihat kita. Saya sadar betul bahwa sholat itu hukumnya wajib. Kalau tidak sholat nanti disiksa. Secara syariat seperti itu. Bahkan dalil semua diungkapkan tentang sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, dan seterusnya semua dalil-dalil sholat. Sampai nanti dalil-dalil namanya yang agak Israiliyat, Suja'ul Aqra, bagaimana orang yang meninggalkan sholat atau sholatnya kesiangan dia akan dimakan oleh ular yang besar, diremuk tulang-tulangnya, ekornya itu seperti bor, ada yang mengatakan demikian, bor listrik itu tajamnya, dan seterusnya. Orang syariat tidak akan pernah membenarkan itu. Tidak akan pernah. Yang namanya sholat subuh kesiangan, apalagi sengaja, itu tidak benar. Orang syariat sama dengan Al-Hallaj, Syekh Al-Hallaj. Maka kan apa hukuman bagi Al-Hallaj? Dibunuh. Sama dengan Syekh Siti Jenar yang mengatakan manunggaling kaula ing Gusti. Akhirnya dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulama. Ulama. Tapi ulama siapa? Ulama syariah, ulama fikih. Siapapun tidak bisa membela dari aspek syariah. Sehingga ma'iyah makhluk, ma'iyah kita bersama Allah itu tidak mungkin secara fisikal. Tidak mungkin. Jadi yang diungkapkan oleh Syekh Al-Hallaj itu ma'iyah, kebersamaan kita dengan Allah adalah kebersamaan yang tanpa jarak, tanpa waktu, tanpa tempat, tanpa warna. Mengapa Syekh Al-Hallaj mengatakan begitu? Itu bukan untuk menjelaskan dirinya Al-Hallaj, tapi menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan itu Allah, tapi yang diajak bicara ini tidak nyambung. Ana al-haq itu kondisi rohaninya, makomnya sudah melewati seluruh makom. Sejak awal dari taubat habis sampai seluruh makom, sehingga dia sudah menyentuh makom tertinggi, akhirnya fana menjadi jadzab, mahjub, dia tertutup. Ya gampangannya kalau jadzab saya kira orang Jawa Timuran tahulah ya. Jadzab itu menggambarkan Allah, yang dimaksudkan itu Allah, bukan dirinya. Tapi karena fana, kefanaan dirinya itu tadi, lalu menyebutnya ana al-haq. Sehingga sebenarnya kalau dari kacamata syariat menjatuhkan hukuman pada orang jadzab itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada hadis ya, rufi al-qalam an thalathin. Kolam pena itu dicatat ya, diangkat, tidak dicatat.
Itu salah satunya adalah ketika orang itu jadab, orang itu gila, sampai ia sadar. Ketika ia sudah dalam kondisi itu, kemudian dijatuhi hukuman mati. Nah, sebenarnya ini juga sebuah kesalahan. Akan tetapi tidak perlu ditarik kemana-mana. Ini sudah istilahnya menjadi sejarah. Sejarahnya memang seperti itu. Syekh Al-Halaj itu adalah sebuah pertempuran antara syariat dan hakikat. Jadi tidak akan pernah ketemu. Kalau kita benturkan lagi, kalau kita tidak bersama Allah itu juga tidak mungkin. Tidak mungkin makhluk itu tidak bersama Allah. Kalau nanya dalilnya banyak sekali. Tadi saya sempat lari buka, nah saya tandain gitu. Ada ayat-ayat yang membicarakan hal itu. Salah satu contohnya misalnya surat 41, ayatnya saya lupa. Ala innahu muhitun bikulli syai'. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersama, menyelimuti segala sesuatu. Bukan hanya orang Islam, bukan orang yang hanya taat beribadah. Bahkan di ayat lain disebutkan wallahu muhitum bil kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelimuti juga terhadap orang-orang kafir. Artinya tidak satu pun di dunia ini, di bumi ini, di langit, di antara keduanya itu yang tidak bersama Allah. Semuanya bersama Allah. Hanya bentuk kebersamaannya tadi, kebersamaan yang berbeda. Tidak seperti kita bersama bersama seperti sesama makhluk, tidak. Itu kebersamaan yang ma'iyah, yang tanpa waktu, tanpa jarak, non fisikal, ya, tidak fisik, juga tidak sifat, karena tidak mungkin sifat Allah itu akan bersama dengan sifat manusia. Misalnya gini, kita jangan merasa sudah menemukan jati diri, bahwa kita merasa punya rasa belas kasih sayang, punya sifat rahmat. Apakah kita seperti ini bersama Allah? Belum, tidak mungkin. Sifat Allah itu bisa membersamai makhluknya. Kebersamaan kita dalam hal sifat, misalnya kita punya rahmat dengan Allah, itu tidak bisa dibandingkan. Jangankan dengan Allah, dengan segitiga tadi yang disebutkan oleh moderator tadi, dengan Rasulullah saja kita tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karenanya, dari aspek, ya, dari sisi substansi, bukan dari sisi syariat, maka orang yang bermaksiat itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang beribadah, apabila kemaksiatannya tadi menimbulkan atau melahirkan, mewujudkan penyesalan. Sebaliknya, orang yang beribadah tapi sudah merasa bersama Allah, sudah merasa menyatu dengan Allah, merasa bisa melakukan kebaikan, merasa aman dari godaan hawa nafsu, yang dia seolah-olah sudah yakin dia punya jatah surga, bahkan berteriak-teriak surga menjadi prioritas dirinya, sehingga lahirlah yang namanya takabbur. Kalau kita telaah, kita pelajari betapa banyak hadis yang menunjukkan bahwa iblis itu ibadahnya luar biasa, tidak ada kurangnya, tidak ada yang menandingi.
ibadahnya ratusan tahun, tapi dalam sekejap ia dibuang, dalam sekejap saja, karena merasa sombong, merasa takabur, ya, ibadahnya banyak, taatnya banyak, diperintahkan oleh yang membuat si iblis ini, yang membuat Allah Sang Khalik untuk sujud kepada Adam. Dia sudah keluar takaburnya, keluar sombongnya, sehingga tidak mungkin kebersamaan Allah. Saya pastikan tidak mungkin manusia, apalagi manusia zaman sekarang, bisa bersama Allah dalam zat, sifat, tidak mungkin. Rasulullah saja tidak. Jadi tidak mungkin. Yang dapat kita petik ya dari semua ini, bahwa sekali lagi ibadah yang menimbulkan atau menyebabkan lahirnya sedikit saja rasa keangkuhan, yang merasa ia sudah dekat dengan Allah, itu tidak lebih baik daripada maksiat yang melahirkan penyesalan. Oleh karenanya kita ini semuanya bersama Allah. Di balik yang ada ini semuanya Allah, tidak ada. Jadi tidak mungkin kita tidak bersama Allah. Paling tidak ada 4 ayat. 4 ayat tadi saya lihat itu yang menjelaskan bahwa Allah pasti bersama kita. Betul, yang kalimatnya pas persis, innallaha ma'ana tadi, surat At-Taubah ayat 10 apa 20 tadi? 40. Ayat 40. Itu yang persis seperti itu bunyinya. Dan itu juga terkait saat peperangan waktu itu. Artinya untuk memberikan dorongan atau nusrah, bantuan, pertolongan, supaya lebih kuat lagi. Sehingga sekali lagi kita ini harus iftiqar. Kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang kita sampaikan, apalagi mohon maaf ya, ini saya menceritakan diri saya sendiri, tidak usah orang lain, karena juga sering khutbah. Khutbah itu seolah-olah kita yang suci itu. Ini harus dihindarkan, betul-betul dibersihkan dari hati kita. Bahaya sekali. Manusia suci itu hanya satu, Rasulullah Muhammad SAW. Itu pun masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ditegur. Ada beberapa ayat yang menjelaskan itu. Di antaranya ketika Rasulullah tengah berbincang-bincang dengan para pembesar kaum Quraisy, orang-orang kafir yang diharapkan mereka bisa masuk Islam, sehingga ada orang buta datang terlambat menghadiri Rasulullah, itu tidak dihiraukan, tidak diabut. Ya, misalnya tadi yang terakhir siapa? Mbak Tajuk ya. Mbak Tajuk datang bicara, tapi sini tidak ya, tetap langsung menyambut beliau. Rasulullah tidak. Tadi begitu masuk berpaling dia. Melihat itu langsung berpaling lagi, pandangannya terfokus kepada pembesar kaum kafir ini tadi. Lalu turun ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi Rasulullah SAW telah memalingkan muka ketika datang seorang buta. Ada lagi ayat yang menegur langsung dengan keras kepada Rasulullah juga. Laisa laka syai'un, laisa laka syai'un minal amri ayyatuba alaihim aw yu'adzibahum. Sama sekali bukan urusanmu wahai Muhammad. Ia akan disiksa, akan diampuni, dimaafkan, diterima tobatnya, ataupun mereka akan disiksa. Ketika Rasulullah mendoakan kepada orang-orang kafir. Nah ini Rasulullah. Saya rasa, mohon maaf kalau kita jauh sekali ya. Jauh sekali kita sudah merasa bersama Allah. Sudah merasa
ketika kita berdoa dikabulkan tuh kita merasa bersama Allah. Atau sebaliknya, kalau kita berdoa tidak dikabulkan, kita juga bersama Allah karena Allah menguji saya. Itu hanya permainan-permainan logika tapi belum tembus di dalam dada. Maka sebenarnya kajian ini bukan berat, artinya bisa ditempuh dalam proses kita menuju ke sana. Ya istiqomah. Sebenarnya istiqomah itu karomah. Istiqomah itu karomah. Berat sekali mendapatkan istiqomah. Jadi selama ini banyak kita yang memahami karomah itu berbeda. Orang bisa terbang, dianggapnya punya karomah. Orang bisa berjalan di dalam bumi, dianggapnya itu punya karomah. Yang lebih fatal lagi dianggapnya seperti itu sudah bersama Allah. Padahal jauh. Kalau hanya bisa terbang, burung bisa terbang. Kalau hanya bisa menembus bumi, ya, masuk ke tanah, cacing bisa. Artinya kehebatan, kemuliaan manusia bukan di situ. Jangan cepat-cepat kita menganggap sesuatu dengan segera kita telah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mungkin kita bersamanya dalam sifat zat, tidak mungkin. Kebersamaan Allah, ma'iyatuna ma'allah, itu adalah kebersamaan yang tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan jarak, tidak ada berubah, tidak ada warna, tidak ada apapun sepengetahuan manusia. Itu sebenarnya di situ. Ini perlu kita sampaikan supaya karena memang materi kita innallaha ma'ana, ya, sebenarnya Allah SWT bersama kita. Memang harus masuk ke sana. Karena sampai sekarang masih ada yang mempelajari ilmu-ilmu seperti itu, menganggap bahwa Allah bersama kita, ia merelakan matinya gitu. Merelakan matinya, belum tahu apa-apa sudah menyampaikan kepada teman, ana al-haq, saya al-haq, saya Allah, Allah. Sebentar-bentar Allah, sebentar-bentar Allah. Jadi ucapan Allah yang tidak tergambar di dalam hatinya, kebesaran Allah beserta seluruh sifatnya, itu juga hampa. Tidak ada Allah di dalamnya. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Haji Cacu. Ketika kita di masjid, ya kita ingat Allah. Di kantor sudah berubah lagi. Tidak seperti itu. Allah ya di masjid, Allah ya di kantor, Allah ya. Lalu ada yang bertanya, kalau gitu Allah di mana-mana? Pertanyaannya yang keliru. Pertanyaannya yang keliru. Allah ada di mana itu? Pertanyaannya yang keliru. Nanti pas lagi dengan yang disampaikan siapa? Sahabat kita. Seberapapun dalil, semakin diungkap, semakin melebar dan tidak ada susah mencari jawaban. Misalnya nanti kita sampaikan Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam di atas ars. Nah, ini nanti masuk lagi ke tafsir. Tafsir itu lagi, kalau kita kaji Pak, tidak ada hentinya. Ini kitab saya sebifat ini ya kenang-kenangan saat kuliah baik di S1 maupun S2. Itu kalau dituruti tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Ya ujung-ujungnya ke teologi, ke keyakinan. Nanti garis besarnya itu ada dua, yaitu filosof sama sufistik, kaum sufi. Dua itu jalurnya ke sana. Kemudian kalau masalah perbuatan nanti larinya ya kedua juga,
tinggal kita ikut Qadiriyah, Qadariyah, apa ikut Jabariyah. Itu semakin meluas yang tidak ada ujung dan pangkalnya, tidak ada henti-hentinya. Kami hanya menyampaikan intinya saja bahwa kebersamaan kita dengan Allah adalah seperti kebersamaan yang kita sampaikan tadi, yang berbeda dengan segala apa yang kita sangka, selama menurut pengetahuan manusia, itu semuanya berbeda. Ketika disangka begini, itu sudah bukan Tuhan lagi, sudah tidak bersama Allah lagi. Itu mungkin seperti itu. Dan nanti mohon kiranya yang lain juga dapat menambahkan. Memang ini sebenarnya juga kajiannya agak tinggi, tapi insya Allah bermanfaat bagi kita. Insya Allah bermanfaat bagi kita. Perlahan-lahan insya Allah kita akan mengikuti. Saya juga belajar karena inti belajar itu bukan pada mengetahui lebih dulu, tapi inti belajar itu seperti Pak Arif tadi. Inti belajar itu di situ.